Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di lahan Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Saat ini situasi sawah sudah digarap. Setelah panen, lahan mulai diolah, ya, dicangkuli di traktor, kemudian diratakan, siap untuk ditanami padi. Itulah yang terjadi, kawan-kawan. Lahan hamparan sabuk hijau yang ada di lahan Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Lahannya amat sangat subur, setahun panen 3 kali. Padi, dan pantun. Sebagian lagi ada yang bertanam palawija jagung. Bahkan ada yang mengambil langkah dengan menanam melon. Tetapi yang pasti di sore hari ini kita mencoba melakukan expose berkaitan dengan lahan subur. Di depan mata kita yang kita sampaikan saat ini sedang diolah ya. Jadi traktor mulai masuk. Kebetulan lahan ini di pinggir jalan ring road yang ada di Ngembat Padas, Gemolong, Sragen. Tanah diolah, sebentar lagi ditanami padi. Sementara benih sudah ditebarkan, disiapkan beberapa minggu, baru nanti ditanam. Saudaraku, rekan-rekan petani dan semuanya yang ngefan, yang mengikuti channel informasi dan komunikasi, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Untuk kegiatan hari ini memang kita cermati bahwa lahan pertanian butuh sentuhan. Lahan pertanian butuh sentuhan dari berbagai pihak terkait. Peran dari kelompok tani, gabungan kelompok tani untuk terus melakukan advokasi, pendampingan, juga melakukan terus penyuluhan yang berkaitan apa dan bagaimana gerakan petani Indonesia. Apa dan bagaimana gerakan lahan pertanian di Indonesia. Apa dan bagaimana langkah petani mensikapi musim, mensikapi panen raya, dan mensikapi olah lahan yang berkelanjutan. Jadi, untuk mengolah lahan pertanian tidak asal-asalan kawan, butuh sentuhan. Bagaimana lagi mengkomposisikan pupuk subsidi dan non-subsidi, mengkomposisikan pupuk organik agar tanah, struktur hara tanahnya tetap bagus, tanah tetap gembur, tanah tetap sehat walafiat. Biarpun 1 tahun ditanami 3 kali. Ya. Lahan sangat subur, lahan yang sangat indah dan cantik. Ini menjadi harapan petani. Banyak pernik persoalan di lahan pertanian tetap harus diantisipasi, tetap harus diatasi. Yang pasti rencana anggaran di petani harus dimatangkan. Biaya garap, biaya olah lahan, biaya tenaga, biaya sedot, sumur pantai, dan segala macamnya harus dihitung dengan detail, harus dihitung dengan rigid, sehingga kegiatan pertanian tetap ada surplus atau ada hasilnya. Manakala kegiatan ini tidak ada hasilnya, bisa dipastikan pasti banyak petani yang menderita. Sekali lagi untuk informasi lahan pertanian yang ada di kawasan Ngembat dan sekitarnya. Jadi inilah yang dilakukan para petani, tetap berhitung dengan cermat, berhitung dengan fakta dan realita. Tenaga harus difikirkan. Namun faktanya saudaraku, petani tidak berpikir rigid. Yang penting bisa bertanam, yang penting bisa panen, yang penting menghabiskan energi waktunya untuk menggeluti lahan pertanian. Ya. Karena apa? Ada sawah ini sawah warisan, ada yang sawah ini beli mangsan, ada yang sawah ini sawah kontrak. Tetapi petani menaruh harapan besar di dunia pertanian. Harapan kita via terkait dinas pertanian dan pemerintah tetap mengulurkan waktu dan tenaganya, konsentrasinya memikirkan nasib petani.
Harapan kami lahannya subur, ya, harapannya subur, swasembada pangan terjadi, maka subsidi pupuk mohon diperhatikan. Hasil penjualan pasca panen mohon diperhatikan. Jangan mudah impor beras. Karena apa? Begitu pemerintah impor beras, sudahlah, hancur beras lokal. Kalau terpaksanya pasar global begitu, ya sudah. Nuting zaman kelakone apapun yang terjadi, kita hanya tawakal dan sumarah pasrah di hadapan Gusti Kang Murpeng itu mati. Begitu kawan-kawanku, salam petani Indonesia, salam KTNA, salam HKTI, semuanya sehat walafiat, salam kelompok tani dan gapotan semuanya, semangat, semangat dan semangat. Bahagiamu, bahagiaku dan bahagia kita bersama. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjauh Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.